Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih untuk sudah join tepat waktu di sore hari ini ya, di hari Selasa tanggal 3 September 2024. Seperti biasa di kegiatan sore perkuliahan, mohon untuk bisa open cam selama kegiatan perkuliahan. Teman-teman harapannya bisa fokus dengan kegiatan perkuliahan, yang masih di jalan juga bisa untuk bisa berhenti sejenak dan fokus mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Ya, oke. Oke, rekan-rekan semua, hari ini nggak kerasa udah pertemuan kedua mata kuliah digital marketing, prodi digital ya. Jadi saya senang sekali bisa hadir sore ini bersama teman-teman semua, prodi digital, mata kuliah digital marketing di 3 September 2024. Nah, untuk di pertemuan hari ini, seperti yang saya berikan assignment di minggu lalu saya memberikan assignment ke rekan-rekan semua, tugas ke 1 digital marketing, di mana saya minta rekan-rekan itu untuk menjawab 12 pertanyaan ini terkait digital marketing. Kemudian yang kedua, teman-teman menjawab 12 pertanyaan ini ya di blog atau di WordPress atau di Blogspot ataupun di Akademia. Kemudian teman-teman linknya submit di paling lambat di hari Selasa 2 September kemarin ya, sorry, di Senin 2 September 2024 kemarin jam 5 sore. Nah, hari ini ada rekan kita yang berkesempatan untuk bisa presentasi untuk menjawab 12 pertanyaan ini ya. Saya coba share ke rekan-rekan untuk ini ya, untuk tugas yang kemarin. Saya coba cek. Oke, sebentar. Oke, saya coba. Oke. Nah, untuk tugas pertama, saya lihat alhamdulillah sekitar 96% ya sudah membuat tugas. Sudah beberapa. Fikri Akbar Ventano, terus Marimbi Junia Putih Ariza, Muhammad Farhat Aditya ya, dan Raden Roro Sekar. Ini yang tidak mengerjakan tugas. Nih di tugas berikutnya di minggu depan, mohon untuk bisa membuat tugas tepat waktu ya. Kemudian saya juga sudah mengirimkan link absensi teman-teman ya, link absensi teman-teman. Jadi saya nggak absensi manual lagi. Jadi saya udah info di grup, kemudian juga saya sudah info di sini ya, di link Zoom, di Zoom juga, di chat, untuk teman-teman bisa ngeklik Google Form absensi ya, silakan. Izin Pak, Ya, silakan. untuk absensi di sana prodi kewirausahaan Pak. Oh iya, sebentar. So, digital, sebentar ya. Oh iya, iya, oke. Saya coba edit dulu. Ini nggak apa-apa, teman-teman. Ini karena kemarin saya ngopi dari yang ini ya, yang kelas digital, saya kopin ke kelas kewirausahaan. Sebentar saya edit. Oke, absensi kelas prodi digital ya. Terima kasih. Tadi siapa namanya? Hisham Pak. Oh ya, terima kasih remindernya ya. Bagus, detail yang ngelihatnya. Saya minta maaf karena ada kesalahan. Oke, coba dicek lagi. Sekarang coba di enter. Udah ini nggak? Udah ada perubahan nggak? Di enter lagi sudah berubah dengan digital nggak? Siapa? Ican? Kalau saya cek sudah berubah. Oke, sudah berubah ya. Oke, sudah berubah. Saya coba ke teman-teman lagi ya. Jadi teman-teman silakan absen di sini.
sudah saya edit tadi di Google Form-nya, teman-teman bisa absen di sini ya. Silakan. Oke. Baik. Oke, selanjutnya rekan-rekan saya coba izin melanjutkan untuk kegiatan perkuliahan di. Izin Bapak. Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya tadi? Silakan sebelum saya mulai. Yang asal kampusnya Pak belum diubah. Izin. Asal kampus ya. Ya masih kewirausahaan. Oh iya, iya, sorry. Ini kampusnya Unimed dan ini ya, dan Unja ya. Ya Pak. Oke, sebentar ya. Karena kemarin saya ngerjainnya buru-buru biar teman-teman bisa absen. Oke, saya buat. Ini cuma dua kelas ya, kelas Unimed dan Unja aja kalau nggak salah ya. Oke, saya coba Unimed, Prodi Digital ya. Nanti saya coba perbaikin lagi setelah kelas ini ya, Prodi Digital. Oke, dah silakan dicek lagi. Coba dicek, sudah berubah? Nah, kayaknya udah berubah. Oke. Oke, untuk menghemat waktu, saya coba melanjutkan ya. Nah, untuk di kesempatan hari ini, saya minta untuk sambil teman-teman bisa absen sambil jalan ya. Nanti saya tutup absensinya di jam 6 sore, pas pada saat kegiatan perkuliahan selesai. Nah, untuk di sore hari ini saya berikan waktu 5 menit per masing-masing mahasiswa yang presentasi di kelas ini, di sore hari ini sebelum kita mulai kelas. Cindy Ramadhani soal nomor 1 sampai nomor 6, dan Safina Reva Zaneta soal nomor 7 sampai 12 untuk menjelaskan di share di kelas ya. Untuk Cindy dan Safina sudah join? Siapa dulu yang mau presentasi? Silakan. Saya udah join Pak Cindy Rahmadani. Boleh, silakan. Waktu dan kesempatan 5 menit untuk Mbak Cindy, kami persilakan. Ini kami share screen juga ya Pak. Boleh share PowerPoint-nya, silakan. Bentar ya Pak. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cindy. Terima kasih kepada Bapak Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing yang sudah memperkenankan saya untuk presentasi menjawab soal yang sudah diberikan pada kelas minggu lalu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Rahmadani dengan NIM C1D1232020. Nah, pertama saya akan menjelaskan secara singkat apa sih digital marketing itu. Jadi digital marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan internet dan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan. Terus pertanyaan nomor 1. Bagaimana perkembangan masyarakat era digital saat ini? Jadi perkembangan masyarakat di era digital saat ini sangat pesat dan berdampak luas. Dengan kemajuan teknologi tersebut, hampir semua aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh digitalisasi. Nah, itu mencakup berbagai metode seperti CEO, terus sosial media marketing, dan email marketing. Terus nomor 2, yang kedua ada apa itu Internet of Things dan contoh implementasi Internet of Things. Jadi Internet of Things itu adalah konsep di mana berbagai aspek perangkat fisik seperti sensor, mesin, dan alat elektronik saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan berbagi data. Ada 4 contoh dari implementasi dari Internet of Things. Yang pertama Smart Home, yang di mana ini perangkat seperti lampu, termostat, dan kunci pintu yang dapat dikendalikan dari jauh melalui smartphone. Nah, yang kedua ada kota pintar, itu sensor yang biasanya digunakan untuk mengelola lalu lintas, pencahayaan jalan, dan pemantauan kualitas udara, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup di kota. Terus yang ketiga ada kesehatan, contohnya seperti smartwatch yang dapat memantau kesehatan pengguna dan mengirimkan data ke dokter secara real time. Nah, yang terakhir ada pertanian cerdas. Ini biasa digunakan untuk sensor ladang yang memonitor kondisi tanah dan cuaca guna mengoptimalkan irigasi dan pemupukan.
Terus yang ketiga, pengertian dan konsep big data. Nah, big data itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang sulit dikelola dan dianalisis dengan alat dan metode tradisional. Ada 5 konsep big data. Yang pertama volume, yaitu jumlah data yang sangat besar dari P-type T hingga Z-type. Nah, terus yang kedua ada velocity, itu kecepatan data masuk dan diproses dalam waktu nyata. Terus yang ketiga ada variety, jenis data yang beragam termasuk teks, gambar, video, dan data terstruktur maupun tidak terstruktur. Terus yang keempat ada veracity, yaitu tingkat keakuratan dan konsistensi data, karena tidak semua data yang dikumpulkan selalu benar atau relevan. Nah, yang kelima ada value, yaitu potensi nilai yang biasa dihasilkan dari analisis data tersebut untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Terus soal nomor 4, seberapa efisien pemasaran online menggunakan big data? Pemasaran online jauh lebih efisien dengan menggunakan big data karena memungkinkan perusahaan untuk memahami konsumen secara mendalam. Uh, ada beberapa yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, menargetkan audiens secara tepat. Terus yang kedua, mempersonalisasi pesan. Yang ketiga, mengoptimalkan kampanye. Yang keempat, meningkatkan ROI atau mendapatkan hasil yang lebih baik dengan anggaran yang lebih efisien. Yang kelima, jelaskan menurut Anda apakah menargetkan iklan dan membuat iklan lebih baik menggunakan big data. Kalau menurut saya, dengan menargetkan iklan dan membuat iklan menggunakan big data jelas lebih baik karena memungkinkan pengiklanan untuk memahami siapa audiens mereka secara lebih detail, dimulai dengan kebiasaan belanja hingga preferensi pribadi. Terus yang keenam, jelaskan konsep pemasaran digital dalam konteks e-commerce. Pemasaran digital dalam e-commerce adalah serangkaian aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui saluran digital untuk mempromosikan produk atau jasa dan mendorong penjualan secara online. Contohnya ada SEO, CEM, social media marketing, email marketing, dan content marketing. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Beberapa jawaban yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih untuk Cindy. Materi presentasinya bagus. Desain editingnya juga untuk template desainnya juga bagus. Menarik, terima kasih ya untuk presentasi di sore hari ini. Saya minta lanjutkan untuk rekan kita, Safina Reva Zaneta, udah join di kelas? Pak. Oke, silakan. Yang tidak open cam, minta tolong open cam. Saya udah notes, catat tadi beberapa yang nggak open cam ya. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang ngulang mata kuliah yang sama karena jarang open cam. Jadi minta tolong yang semua kegiatan perkuliahan di kelas ini, Alessandro Moreno, Ardi, Dafta, Ditya, terus siapa nih, Johannes, Mika, untuk open cam selama kegiatan perkuliahan ya. Victoria ya, ini semuanya yang di kelas ini untuk bisa fokus dan open cam selama kegiatan perkuliahan ya. Silakan dilanjutkan, Safina. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya di soal nomor 7 yaitu sebutkan kerangka kerja e-commerce dan sebutkan kelebihan dan kekurangan e-commerce. Jadi kerangka kerja e-commerce itu terdiri dari front end yaitu bagian yang terlihat oleh pengguna termasuk tampilan situs web, katalog produk, keranjang belanja, dan proses checkout. Kemudian ada back end, yaitu bagian yang tidak terlihat oleh pengguna, meliputi database, sistem manajemen konten, sistem pembayaran, dan integrasi dengan pihak ketiga seperti layanan pengiriman. Kemudian ada katalog produk, daftar lengkap produk yang dijual, termasuk deskripsi, gambar, harga, dan ketersediaan. Dan selanjutnya ada keranjang belanja, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna mengumpulkan produk yang ingin dibeli sebelum melakukan checkout. Kemudian ada proses checkout, yaitu tahapan akhir transaksi di mana pengguna memasukkan informasi pengiriman dan pembayaran. Kemudian yaitu ada sistem pembayaran,
yaitu integrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Selanjutnya ada sistem manajemen pesanan dengan mengelola pesanan mulai dari penerimaan hingga pengiriman. Dan yang terakhir ada inventaris, yaitu melacak stok produk. Kemudian contoh kerangka e-commerce yaitu ada platform open source, Magento, WooCommerce, PrestaShop. Kalau platform SaaS ada Shopify, BigCommerce. Kemudian kelebihan e-commerce. Yang pertama yaitu ada jangkauan pasar luas, tidak terbatas. Oleh lokasi geografis memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Kemudian ada operasional, yaitu token dapat sepanjang waktu memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Selanjutnya ada biaya operasional lebih rendah, yaitu tidak memerlukan biaya sewa toko fisik, mengurangi biaya overhead. Dan data berikutnya ada pelanggan yang lebih detail, yaitu mengumpulkan data pelanggan secara lebih efektif untuk analisis dan personalisasi. Kemudian ada fleksibilitas, yaitu mudah melakukan perubahan pada produk, harga, dan promosi. Dan yang terakhir ada efisiensi, yaitu otomatisasi banyak proses seperti pemrosesan pesanan dan manajemen inventaris. Selanjutnya ada kekurangan e-commerce. Kekurangannya yang pertama yaitu persaingan tinggi. Dengan banyaknya pesaing membuat bisnis perlu terus berinovasi. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Gangguan pada sistem atau internet dapat mengganggu operasional. Kemudian ada biaya pemasaran, yaitu membutuhkan investasi yang signifikan untuk pemasaran digital agar terlihat oleh pelanggan. Selanjutnya ada kurangnya pengalaman belanja langsung, di mana pelanggan tidak dapat melihat dan merasakan produk secara langsung sebelum membeli. Selanjutnya ada resiko penipuan. Selanjutnya ada resiko penipuan, yaitu masalah keamanan seperti pencurian data dan pembayaran palsu. Yang terakhir yaitu logistik yang kompleks, mengelola pengiriman dan pengembalian produk bisa menjadi tantangan. Selanjutnya yaitu soal nomor 8. Apa itu SEO? Jadi SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau dalam bahasa Indonesia berarti optimasi mesin pencari. Ini adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat website di hasil pencarian mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo. Tujuan utama SEO adalah agar website dapat muncul di halaman pertama hasil pencarian ketika penggunaan kata kunci atau frasa yang relevan dengan bisnis atau produk mereka. Jenis CEO, yang pertama ada on-page CEO, yaitu optimasi yang dilakukan langsung pada halaman website seperti penggunaan kata kunci, URL, meta tag, dan juga halaman. Yang kedua ada off-page CEO, yaitu optimasi yang dilakukan di luar website seperti membangun backlink, meningkatkan profil sosial, dan meningkatkan otoritas domain. Ada ke CEO, yaitu optimasi yang berkaitan seperti kecepatan loading, struktur website, dan XML sistema. Selanjutnya yaitu contoh teknik SEO. Contoh teknik SEO yang pertama ada riset kata kunci dengan menemukan kata kunci yang fun dan pencarian yang tinggi. Yang kedua ada optimasi konten dengan menulis konten yang berkualitas, informatif, dan relevan dengan kata kunci target. Selanjutnya yaitu membangun backlink dengan
dari website lain yang relevan dan berkualitas, dan optimasi gambar dengan mengoptimalkan gambar dengan menggunakan nama file dan alt text yang relevan kata kunci. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki struktur URL dengan menggunakan URL yang jelas, dan mudah diingat. Selanjutnya itu soal nomor 9, jelaskan berbagai hambatan dalam e-commerce. Hambatan yang pertama yaitu dalam infrastruktur dan teknologi. Ada keterbatasan akses internet. Kecepatan internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, dapat membuat aktivitas e-commerce. Dan perangkat yang tidak memadai. Dengan tidak semua konsumen memiliki perangkat yang memadai berbelanja online seperti smartphone atau komputer. Hambatan yang kedua yaitu peraturan dan regulasi. Pertama, kebijakan pajak, ketidakjelasan atau aturan pajak dalam dapat mengurangi minat belanja online. Kemudian ada perizinan usaha, itu proses perizinan yang berbelit-belit dapat menghambat pertumbuhan bisnis e-commerce. Selanjutnya ada nomor 3 yaitu logistik. Yang nomor 3 ada logistik dan pengiriman. Biaya pengiriman yang tinggi, terutama untuk daerah terpencil, dapat mengurangi daya tarik produk. Kedua ada waktu pengiriman. Lambatnya waktu pengiriman dapat membuat konsumen kecewa dan memilih untuk belanja di tempat lain. Dan kerusakan barang, itu resiko kerusakan barang selama pengiriman dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Yang keempat ada pembayaran. Keterbatasan metode pembayaran, tidak semua konsumen memiliki akses ke kartu kredit atau layanan pembayaran online lainnya. Dan ketidakpercayaan terhadap transaksi online, banyak konsumen masih ragu untuk melakukan pembayaran secara online karena khawatir akan penipuan. Yang kelima, konsumen. Kebutuhan untuk melihat dan merasa. Konsumen ini seringkali ingin melihat dan merasakan produk secara langsung sebelum membelinya. Selanjutnya, ketidakpercayaan terhadap kualitas produk. Sulit bagi konsumen untuk menilai kualitas produk hanya dari gambar atau deskripsi. Dan proses pengembalian barang yang rumit dapat membuat konsumen enggan membeli produk secara online. Dan yang keenam, ada persaingan. Banyaknya persaingan yang ketat membuat bisnis e-commerce terus berinovasi untuk menarik pelanggan. Dan perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang terus berubah membuat bisnis harus mengatasi hambatan. Kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yang pertama, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, memperkuat keamanan sistem, membangun kemitraan dengan logistik, menawarkan berbagai metode pembayaran, dan membangun branding yang kuat. Dengan memahami berbagai hambatan yang ada dan menerapkan strategi yang tepat, bisnis e-commerce dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Selanjutnya yaitu tantangan e-commerce pada saat ini. Yang pertama, yang pertama ada sumber daya manusia. Dengan keterampilan digital, saya salah. Yang pertama ada infrastruktur, yaitu konektivitas internet dan logistik. Yang kedua ada pembayaran, yaitu kepercayaan terhadap transaksi online dan keterbatasan metode pembayaran. Yang ketiga ada sumber daya manusia.
keterampilan digital, kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital yang memadai seperti digital marketing, analisis data, dan pengembangan e-commerce. Dan yang keempat ada persaingan. Persaingan yang ketat, pasar e-commerce di Indonesia sangat kompetitif sehingga bisnis harus berinovasi untuk bertahan. Dan dominasi pemain besar, adanya pemain besar yang sudah mapan membuat sulit bagi bisnis kecil dan menengah untuk bersaing. Dan yang kelima yaitu regulasi, ketidakjelasan regulasi, peraturan terkait e-commerce di Indonesia masih terus berkembang sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Soal yang nomor 11 yaitu seberapa besar dampak pertumbuhan e-commerce bagi perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. E-commerce telah berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Transaksi online yang semakin marak mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang kedua ada pengembangan UMKM. E-commerce memberikan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan bersaing dengan bisnis yang besar. Dan yang ketiga ada inovasi. E-commerce mendorong inovasi dalam berbagai bidang seperti pembayaran digital, logistik, dan pengalaman pelanggan. Yang keempat ada penciptaan lapangan kerja. Munculnya berbagai platform e-commerce telah menciptakan banyak lapangan kerja baru baik di bidang logistik, pemasaran digital, hingga pengembangan teknologi. Dan yang terakhir ada peningkatan daya saing. Dengan adanya e-commerce, produk-produk Indonesia dapat bersaing di pasar global dengan lebih mudah. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu apa peran pemerintah Indonesia dalam menumbuhkan market e-commerce di Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan pasar e-commerce di tanah air. Beberapa peran utama yang dilakukan pemerintah antara lain yang pertama yaitu penyediaan infrastruktur. Pengembangan jaringan internet, pemerintah terus berupaya memperluas akses internet ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil ini, sangat penting untuk mendukung aktivitas e-commerce dan peningkatan kualitas infrastruktur logistik, membangun infrastruktur logistik yang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan gudang sangat penting untuk memperlancar pengiriman barang secara online. Dan yang kedua ada promosi dan edukasi. Kampanye digitalisasi. Pemerintah secara aktif melakukan kampanye untuk mendorong masyarakat agar lebih familiar dengan e-commerce dan belanja secara online. Ada pelatihan UMKM, di mana pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk go digital dan memanfaatkan platform e-commerce. Yang ketiga ada pembentukan regulasi yang mendukung perlindungan konsumen, di mana pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis lain seperti penipuan dan pemalsuan produk. Kemudian ada kemudahan berusaha, di mana pemerintah terus melakukan deregulasi dan simplifikasi perizinan untuk memudahkan pelaku usaha e-commerce dalam memulai dan menjalankan bisnis. Dan ada standarisasi sistem pembayaran, di mana pemerintah mendorong menggunakan sistem pembayaran elektronik yang aman dan efisien seperti QRIS. Yang keempat ada fostering innovation. Ada dukungan terhadap startup, pemerintah memberikan dukungan pada startup e-commerce melalui berbagai program inkubasi dan akselerasi. Ada riset dan pengembangan di mana pemerintah mendorong dan mengembangkan teknologi yang mendukung pertumbuhan e-commerce seperti artificial intelligence dan big data. Dan yang kelima ada kemitraan dengan swasta. Dengan bekerja sama dengan platform e-commerce, pemerintah bekerja sama dengan platform e-commerce besar untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan inklusivitas. Beberapa kebijakan pemerintah yang pertumbuhan e-commerce di Indonesia ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, juga ada peran ekonomi digital. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, diharapkan pasar e-commerce di Indonesia terus dan berkembang memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat dan perekonomian negara.
Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Safina. Panjang ya. Tadi saya mau stop, cuman saya menghargai Safina karena waktunya sebenarnya 5 menit, tapi tadi hampir 10-15 menit. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Saya pengen sebenarnya dengan latihan teman-teman presentasi di kelas, teman-teman bisa belajar untuk menyiapkan materi presentasi, menyampaikan, menjawab, kemudian terbiasa untuk sharing ya di kelas. Sabrina, ada yang mau ditanya tadi? Enggak ya, tadi Raisen, oke. Jadi teman-teman udah terbiasa untuk bekerja secara deadline ya, karena ini yang nanti dibutuhkan ketika teman-teman terjun setelah lulus dari Universitas Negeri Medan atau dari UNJA, teman-teman terbiasa untuk bisa bekerja dengan teliti, dengan cepat, bisa menyampaikan poin-poin materi yang disampaikan dengan baik sehingga bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari kampus lain ya. Terima kasih untuk presenter kita sore hari ini. Saya sangat appreciate ke rekan kita yang presentasi yaitu Cindy dan Safina ya. Oke, saya izin lanjutkan sekitar 40 menit ke depan untuk update sharing materi di sore hari ini. Untuk absensi, jangan lupa rekan-rekan semua untuk mengisi absensi. Tadi sudah saya update. Nanti saya edit lagi yang untuk absensi berikutnya. Kayaknya belum saya edit dari kopi kelas sebelah, kelas kewirausahaan, sehingga masih ada yang kelas kewirausahaan tadi. Tapi tadi sudah saya edit. Silakan diisi bagi rekan-rekan sampai jam 18 sore ya. Nah, kemudian topik hari ini yang pengen saya sampaikan ke rekan-rekan semua di pertemuan kedua mata kuliah digital marketing. Yang pertama, bagaimana masyarakat era digital saat ini, kemudian Internet of Things yang tadi sebagian besar sudah dibahas dan dijelaskan oleh teman-teman kita, kemudian pengertian konsep big data, efisiensi pemasaran online, dan juga membuat iklan lebih efektif menggunakan big data. Nah, di 2020 ya, internet bahwa kita bisa melihat bahwa 60 detik di sini ngelihat bahwa YouTube ya 4,7 juta video views ya. Kemudian ada Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Tinder, kemudian TikTok ya, kemudian juga ada Snapchat, Netflix, Google dan lain sebagainya. Ini artinya semua orang saat ini sudah terkoneksi dengan dunia digital, termasuk kita saat ini teman-teman kuliah sambil menggunakan akses Zoom. Saya berada di kota Bengkulu, ada yang dari kota Jambi, ada yang di kota Medan. Kita bertemu di satu media yaitu Zoom yang memfasilitasi kita untuk bisa belajar bersama di satu media. Nah, teman-teman, kenapa Uber ya bisa menjadi Uber, Gojek ya, Grab bisa menjadi perusahaan startup yang besar? Salah satunya adalah mereka menggunakan big data, menggunakan internet untuk menghubungkan para taksi online, para ojek pengkolan misalnya ya, sehingga mereka bisa menjadikan bisnis mereka sangat besar dan mendapatkan pundi-pundi rupiah di sana. Walaupun memang banyak yang startup mungkin kita kenal bakar-bakar uang ya untuk bisa mendapatkan hati pelanggan dan terbiasa menggunakan layanan mereka seperti Grab, Gojek gitu ya. Namun ini adalah salah satu landscape bisnis baru bahwa dunia digital, dunia teknologi dan internet itu merubah dan memudahkan kehidupan kita. Kita misalnya bisa aja lagi males nih keluar, kita mau lapar ya, kita bisa pesen GoFood, Maxim, GrabFood gitu ya dari rumah. Kemudian kita bisa pesen online sepatu ya lewat e-commerce sehingga bisa datang ke rumah kita. Nah, kemudian yang kedua ada Airbnb. Nah, Airbnb ini sering sekali saya gunakan ketika saya liburan keluar karena kenapa lebih murah. Kemudian yang kedua juga pilihannya banyak. Apartemen ya kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga di Indonesia juga banyak mitra partnernya Airbnb dan menjadikan Airbnb adalah the largest accommodation provider that has no real estate. Jadi mereka sama kayak Uber, mereka nggak memiliki mobil, tapi mereka memiliki partner ya
ojek online ya, taksi online, termasuk Airbnb. Mereka tidak memiliki real estate, mereka tidak memiliki bangunan secara fisik, tapi mereka memiliki sistem yang kuat dan bisa memfasilitasi antara yang mau menyewa penginapan dengan yang pemilik penginapan. Kemudian Facebook ya, the most popular media owner creates no content. Jadi mereka nggak membuat konten, tapi yang membuat konten adalah si penggunanya. Misalnya kita nih menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, menggunakan TikTok, menggunakan X, Twitter misalnya ya. Mereka nggak membuat konten, tapi yang membuat konten adalah kita men-share informasi, sharing foto, video, reels, dan lain sebagainya ya, sehingga FYP bisa viral dan lain sebagainya. Itu yang membuat mereka membuat sistem, tapi yang penggunanya lah yang membuat konten di sana, termasuk juga Alibaba ya, termasuk juga e-commerce di Indonesia, Shopee, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya. Mereka menyediakan platform dan kita yang menjadi penjual ataupun menjadi pembeli di sana. Nah, di era disruption saat ini, rekan-rekan semua anggota kelas digital marketing, Prodi Digital, Unimed dan Unja, bahwa kita melihat bahwa di era disruption ini adalah suatu inovasi teknologi yang mau nggak mau sistem lama itu digantikan dengan cara-cara yang baru. Nah, disruption ini tentunya juga pasti akan merubah pola-pola kerja yang lama, pemain-pemain lama dengan metode yang baru. Misalnya yang selama ini kita nyari ojek online itu harus jalan dulu. Misalnya sekarang enggak, kita pesan online dari rumah, tiba-tiba ojek online nanti nyampe di depan dengan adanya smartphone, adanya internet, adanya teknologi ya. Jadi perubahan teknologi lama berubah menjadi teknologi digital yang tentunya lebih efisien dan juga lebih bermanfaat menurut Profesor Renal Kasali. Jadi disruption ini betul-betul sangat dirasakan kemudahannya. Saya sebagai pelaku di telekomunikasi juga melihat perkembangan masyarakat mengikuti ya. Jadi waktu kuliah tahun 2003 saya masih menggunakan handphone yang tulalit ya, handphone Nokia 1300. Itu hanya bisa telepon dan SMS ya. Kemudian bisa main ular Snake ya, waktu itu gamesnya. Main game Snake. Kemudian di tahun 2007 pada saat saya bekerja di salah satu vendor perusahaan Amerika di Jakarta, sudah mulai ada smartphone. Waktu itu namanya saya menggunakan HP iPad ya, kayak smartphone gitu ya dari Hewlett Packard. Waktu itu harganya cukup lumayan. Kemudian dulu ada Nokia Communicator itu ya, masih harganya tahun segitu sekitar 13 jutaan. Jadi mahal banget tahun segitu. Kemudian di tahun 2009 ketika saya masuk Telkomsel, saya ingat banget waktu itu launching iPhone 3G ya, iPhone 3G. Kemudian alhamdulillah saya ada rezeki bisa merasakan iPhone 3GS waktu itu saya belum. Jadi setelah iPhone 3G keluar, setahun kemudian saya beli iPhone 3GS. Dan itu experience saya baru pertama kali menggunakan iPhone iOS ya. Kemudian menggunakan BlackBerry, merasakan perubahan teknologi. Kemudian ada Android ya waktu itu, dan sampai sekarang dengan kecanggihan teknologi kita bisa dengan mudah mengakses informasi, memudahkan kita untuk ya memudahkan kehidupan kita ya, pesan makanan online, pesan barang ya, ataupun yang lainnya, dan tentu juga bisa membantu kita di kehidupan kita. Misalnya kita sebagai pebisnis, kita juga bisa mengiklan usaha kita sehingga bisa membantu omset kita sehingga omset kita tetap tumbuh dengan adanya era disruption atau era digital saat ini. Nah, ini contoh yang mungkin kita bisa pelajari bahwa ketika kita menjalankan suatu bisnis, perusahaan, ketika teman-teman nanti terjun ke dunia digital, dunia perusahaan secara langsung, teman-teman akan melihat perusahaan-perusahaan yang tidak mau berkembang dengan mengikuti perubahan era teknologi, itu nanti akan bisa bisa ditinggalkan oleh masyarakat atau pembelinya gitu ya. Contohnya misalnya Kodak. Kodak masih mempertahankan metode lamanya, sedangkan kamera-kamera saat ini sudah berubah ke canggih menggunakan teknologi digital, mirrorless ya, misalnya ya, DSLR yang digital, sehingga
kamera Kodak ini ditinggalkan dan kalah dengan Canon, Nikon gitu ya, Olympus misalnya ya. Terus ada beberapa pabrikan Fujifilm ya yang mungkin saat ini juga lagi nge-hype gitu ya. Jadi ini menjadi pelajaran bahwa ketika kita tidak mau beradaptasi dengan adanya perubahan teknologi, kita akan ditinggalkan dan kolaps. Kemudian Blockbuster, teknologi is changing the face of business ya. Di Blockbuster yang dulu menjadi raksasa perusahaan perfilman ya di Amerika, kemudian memiliki nilai perusahaan yang besar 5 miliar dolar US dollar, 60.000 karyawan tiba-tiba hancur. Apalagi di era kemarin COVID ya, banyak perusahaan yang tutup, salah satunya karena masyarakat tidak berani nonton film di bioskop secara langsung karena stay at home misalnya ya. Sehingga ini menjadi pembelajaran bahwa kita Netflix tumbuh subur salah satunya adalah karena mereka bisa mengikuti kebutuhan masyarakat, mereka tahu kebutuhan masyarakat waktu itu adalah stay at home di rumah aja, butuh hiburan, tidak tahu mau ngapain sehingga mereka menjadi platform menonton film yang paling banyak ditonton gitu ya, nonton drakor, nonton film terbaru dan lain sebagainya dari smart TV ataupun dari tablet ataupun dari handphone dan bisa ditonton dari mana aja gitu ya, dengan berlangganan yang murah misalnya ya, Netflix misalnya. Paket per bulannya ada yang 70.000, 60.000-an bisa ditonton untuk beberapa gadget gitu ya sama keluarga gitu ya. Kalau kita nonton di bioskop mungkin saat ini sudah di 40, mungkin 40-50 ribuan misalnya per tiket gitu ya. Bahkan di beberapa yang sinema, CGV dan lain sebagainya harganya sudah 150 ribuan. Jadi sangat murah dan orang bisa nyaman ya nonton di rumah dan lain sebagainya. Kemudian Nokia ya, Nokia walaupun mungkin saat ini masih eksis namun tidak sebesar dulu namanya. Kalau dulu masih tahun 2000-an, Nokia ini bisa dikenal handphone 1000 umat. Orang banyak sekali menggunakan Nokia. Nah, sekarang mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka waktu itu tidak mengadopsi teknologi Android misalnya. Mereka berfokus pada Nokia Symbian, kemudian Windows Phone ya waktu itu seingat saya, dan mereka nggak beradaptasi sehingga ditinggalkan gitu ya. Nah, ini jadi pembelajaran bahwa di era disruption saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai pelaku usaha, pelaku digital, teman-teman ketika menjadi karyawan di suatu perusahaan, melihat bahwa kita harus berbenah dan bisa beradaptasi dengan era digital saat ini di era disruption. Nah, kemudian rekan-rekan semua di masyarakat di era digital 5.0 bahwa kita terjadi perubahan kalau dulu di era manusia baru-baru ya awal-awal bahwa mereka hidupnya berburu, kemudian di tahun 1013 ribuan sebelum Masehi mereka membuat irigasi masyarakat agraria ya. Kemudian di era tahun 1800-an ya eh, ketemulah yang namanya mesin uap ya, James Watt misalnya ya, mereka bisa membuat produksi secara massal di era industri. Kemudian di pertengahan di abad 20 ya ada penemuan teknologi komputer ya, information teknologi, sehingga masyarakat dimudahkan dengan adanya teknologi saling terkoneksi gitu ya, bisa mengirimkan pesan dalam waktu singkat, bisa terkoneksi dan menyampaikan informasi dengan real time misalnya. Dan di era 5.0 saat ini bahwa masyarakat masuk ke era smart society seperti teman-teman saat ini, kita alhamdulillah bisa terkoneksi dengan era digital ya. Kita berada di lokasi yang berbeda namun bisa bertemu real time di saat ini juga ya. Dan ini adalah salah satu anugerah kita di mana kita bisa menggunakan teknologi dengan baik, dengan saling terkoneksi, belajar satu sama lain ya, seperti itu. Makanya saya selalu mendorong kalau saya di kegiatan perkuliahan 8 pertemuan ini sebagai dosen praktisi di Telkomsel, saya mengajar untuk membuka cakrawala dan mindset teman-teman bahwa dunia digital itu sangat penting dan teman-teman harus benar-benar menggunakan kesempatan ini, dan teman-teman harus bersyukur teman-teman berada di prodi yang tepat, prodi yang digital, di mana semua industri saat ini membutuhkan rekan-rekan ya. Jadi kalau teman-teman nanti lulus sudah punya kemampuan desain, punya kemampuan editing ya, bisa membuat video yang bagus, baik itu video iklan misalnya, kemudian desain menggunakan Photoshop,
Corel, Canva, kemudian menggunakan editing video misalnya ya. Teman-teman bisa menggunakan untuk bisa masuk ke dunia digital, ataupun teman-teman masuk menjadi seorang pebisnis, teman-teman bisa menggunakan ilmu yang dimiliki, misal mengoptimalisasi sosial media, mengoptimalisasi search engine ya, kemudian membuat konten, membuat caption yang menarik ya, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa menjadikan bisnisnya viral dan tentunya berimpact pada pertumbuhan bisnis yang signifikan. Nah, kemudian masyarakat era digital ini tentunya perbedaannya adalah kita adanya intensitas informasi yang tinggi. Jadi bangun pagi teman-teman pasti yang dicek handphone, ngecek chat dari temennya, dari pacarnya ya, atau dari siapapun itu, mencari informasi, update ya, kemudian mencari berita ya. Mungkin selama ini kita sudah mulai, kayak saya sendiri ya, TV di rumah nggak pernah saya hidupin. Saya lebih banyak buka laptop, kemudian buka handphone ataupun di iPad untuk nonton video, nonton Netflix dan lain sebagainya, mencari informasi berita di online ya dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan teknologi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis serta kegiatan lainnya. Seperti kita saat ini, saya bisa berbagi ilmu secara experience selama mungkin lebih dari 20, hampir 20 tahun saya berkarir di perusahaan IT, perusahaan telekomunikasi ya. Mungkin ilmu yang saya dapatkan ketika saya menjalankan sebagai pelaku usaha, sebagai pelaku UMKM, saya sharingkan ke rekan-rekan semua dengan adanya Zoom ya, dengan sharing di kelas ini, sehingga memberikan manfaat buat mahasiswa-mahasiswa terbaik saya mahasiswa di Unimed ataupun di Unja Prodi Digital ya. Jadi kita bisa berbagi ilmu, makanya saya suka berbagi info, insight, sharing di YouTube gitu ya. Salah satunya adalah ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Makanya saya selalu antusias ketika bisa berbagi lewat platform sosial media dalam kaitan konten-konten yang positif ya. Kemudian kemampuan pertukaran data digital yang cepat ya. Bayangkan saya bisa menyampaikan informasi secara real time. Saya di Bengkulu, teman-teman di Medan, misalnya teman-teman di Jambi, tanpa adanya barrier waktu gitu ya, nggak ada lag waktu gitu ya. Ini adanya kehebatan teknologi digital saat ini. Kemudian Internet of Things. Nah, di tahun 2016 atau 2017, ketika saya berkunjung di Incheon International Airport di Seoul, ada robot yang menyambut kita, di mana robot ini ya sebagai informan lah istilahnya ya, customer service digantikan oleh robot intinya. Jadi bahwa mereka mondar-mandir, kemudian kita bisa mencari informasi, misalnya gate berapa, misalnya dan lain sebagainya. Jadi artinya Internet of Things ini semakin ke sini semakin dibutuhkan ya di era digital, bahkan di beberapa hotel di Jepang itu saya belum pernah ketemu, namun kalau di hotel di Jepang yang saya lihat itu ada hotel yang saat ini resepsionis atau customer service-nya menggunakan robot seperti itu ya. Jadi artinya kalau kita membayar tenaga kerja itu secara cost besar, dengan menggunakan robot secara efisien, cost-nya juga lebih bisa ditekan gitu ya. Nah, Internet of Things ini sendiri didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan sosial ya gitu. Jadi kita bisa memudahkan kehidupan kita ya. Contohnya saya ada rumah di Jambi yang tidak saya huni, tapi saya masih bisa mencek lewat CCTV dan terkoneksi dengan internet. Saya bisa matikan, menghidupkan lampu dari aplikasi di iPhone saya, sehingga saya bisa mencek, oh lampunya sudah dimatikan, bisa dihidupkan gitu ya. Artinya dengan ada Internet of Things ini nggak dibayangkan bahwa ini bisa terjadi. Bahkan di beberapa negara maju seperti di US misalnya ya, ada mobil otonom di mana taksi otonom ini kita bisa naik taksi, tapi nggak ada ininya, nggak ada drivernya atau pengemudinya atau sopirnya gitu ya. Jadi bayangkan ke depannya Internet of Things ini bisa sangat membantu kehidupan masyarakat kita gitu ya. Kemudian Internet of Things ini juga membuat mudah kehidupan manusia ya. IoT ini misalnya kita bisa terkoneksi dengan
beberapa perusahaan agriculture ya, perusahaan pertanian juga mereka bisa menyiram tanamannya dengan adanya Google Assistant misalnya ya. Kemudian bisa menghidupkan lampu dan matikan lampu otomatis, cek temperatur. Kemudian kayak di Amerika misalnya ya ada Amazon misalnya, Amazon retail ini kita bisa belanja di Amazon tanpa adanya kasir. Jadi kita masuk, kemudian ketika kita keluar membawa barang dia akan memotong otomatis Apple Pay kita atau misalnya masuk ke tagihan kartu kredit kita gitu ya. Kemudian smart home misalnya, smart home itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa masuk ke rumah, Google please turn off the light, misalnya Google hidupkan lampu, hidupkan AC. Nah, itu adalah salah satu part of Internet of Things yang memudahkan kehidupan kita gitu ya. Bisa membuka pagar otomatis, mematikan dan menghidupkan lampu, mengatur suhu ruangan, menghidupkan musik dan lain sebagainya. Itu adalah kehebatan Internet of Things. Vehicle, asset, pet, monitoring, controlling. Ada juga yang bisa misalnya kita lagi di luar kota, ada kucing atau anjing di rumah yang harus kita kasih makan, kita bisa menggunakan alat untuk feeding atau memberikan makan kucing kita di rumah dengan otomatisasi gitu ya, kehebatan Internet of Things seperti itu. Nah, ini contohnya, sebelah kiri ini ada GPS ya misalnya ya, GPS di mana misalnya teman-teman ada ketika terjun bekerja di perusahaan rental atau punya perusahaan rental mobil misalnya ayahnya ya, biar mobilnya nggak hilang, teman-teman bisa memasang GPS tracker di mobilnya, jadi pada saat mobil itu hilang bisa di tracking kemana. Itu adalah salah satu teknologi. Jadi GPS ini dimasukkan SIM card ya, bisa SIM card Telkomsel misalnya dimasukkan ke sana, jadi pada saat dicek di handphone bisa ketahuan mobil ini kemana aja gitu ya, bisa berapa konsumsi BBM dan lain sebagainya. Kemudian Google Assistant di bawah ya, ini yang contohnya yang tadi saya bilang, kita nyampe rumah, Google tolong hidupkan lampu, tolong hidupkan musik, atau misalnya tolong hidupkan AC. Jadi ini bisa memudahkan kehidupan kita, tools-tools Internet of Things yang memang sangat terkoneksi dengan internet, kemudian mereka bisa membantu kehidupan dan membuat kita makin nyaman ya. Yang mager-mager makin nyaman lagi karena adanya teknologi IoT. Kemudian nih teman-teman yang suka belanja nih, misalnya suka belanja di mall misalnya ya, teman-teman bisa gesek ya, gesek kartu kredit atau kartu debitnya dengan adanya edisi. Jadi edisi Bank BCA, edisi Bank BNI, teman-teman tinggal gesek dan bisa langsung transaksi tanpa uang cash ya. Jadi cashless payment gitu ya. Jadi ini adalah salah satu teknologi juga nih. Jadi di mesin edisi ini ditancapkan SIM card ya, SIM card Telkomsel misalnya ya. Jadi mereka menggunakan kartu Halo biasanya kebanyakan, kemudian mereka berlangganan. Jadi si merchant-merchantnya ketika bertransaksi bisa tanpa menggunakan layanan ini ya, konektivitasnya menggunakan layanan mobile seluler menggunakan teknologi GSM misalnya. Nah, ini yang ada Bardi contohnya, ini Bardi yang saya gunakan. Saya bisa mencek posisi rumah ya dengan menggunakan CCTV ini, CCTV Bardi, di rumah ada siapa, lampu sudah hidup atau enggak, bisa di turn on, turn off gitu ya. Ini dengan adanya teknologi ini sangat memudahkan kita. Nah, kemudian topik selanjutnya Big Data. Tadi sebagian rekan-rekan kita yang presentasi juga udah menjawab, dan teman-teman yang membuat tugas juga terima kasih sudah mencari informasi referensi, dan saya udah baca-baca dari tugasnya teman-teman. Teman-teman menjawab dengan baik referensi dari Google ya, dari beberapa referensi yang bisa teman-teman jelaskan mengenai Big Data. Nah, Big Data sendiri adalah bagaimana kita merefer pada teknologi dan teknik untuk memproses dan menganalisa sengkumpulan data yang jumlahnya sangat-sangat besar, baik terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Jadi di dunia ini banyak data ya, makanya sekarang muncul beberapa pekerjaan yang sangat dibutuhkan di era industri, data analis gitu ya, data scientist ya, di mana orang-orang ini sangat dibutuhkan untuk bisa mencari informasi, mengolah data, dan menyajikan ke manajemen untuk bisa memutuskan ke depannya harus seperti apa. Misalnya membuat predictable planning misalnya ya, atau forecasting, atau memetakan peta kompetisi misalnya. Oh, kita kayaknya di daerah ini, di kabupaten ini kita kalah.
apa yang harus kita lakukan, kita membuat produk apa, layanan apa gitu ya. Itu adalah gunanya juga salah satunya adalah big data. Juga termasuk penggunaan big data itu ya termasuk perusahaan-perusahaan startup saat ini ya misalnya ya mereka menjadi teknologi raksasa karena mereka menggunakan data dan informasi untuk bisa melayani pelanggan-pelanggan mereka, misalnya ojek online, e-commerce, media sosial, Facebook, Meta, TikTok, dan lain sebagainya. Mereka menggunakan big data untuk bisa memberikan informasi, sharing, dan melayani pelanggannya seperti itu. Nah, kemudian sejarah singkat big data bahwa di tahun 98 Google itu berdiri. Kemudian ada tahun 2001 Wikipedia, mungkin teman-teman banyak juga mencari informasi, referensi. Kalau dulu mungkin teman-teman belum pernah dengar, mungkin zaman-zaman orang tuanya mungkin ada RUPL ya. Kemudian kalau sekarang sudah ada Wikipedia, kita bisa mencari informasi di sana gitu ya. Kemudian Gmail di tahun 2004. Kemudian ada platform YouTube di tahun 2005, kemudian Twitter, Facebook, iPhone, Android, Foursquare, dan sampai sekarang yang makin canggih ya. Makin canggih membuat kita bisa melihat bahwa pertumbuhan big data ini sangat-sangat besar sekali dan berimpact pada kehidupan kita saat ini. Kemudian ketika kita ngomongin big data, apa sih yang akan kita dapatkan sebagai pelaku usaha ya? Kemudian juga ketika teman-teman ngomongin big data, yang pertama yang bisa kita hasilkan adalah cost saving ya. Kemudian time saving, waktu juga bisa kita tekan, secara biaya juga kita bisa tekan. Kemudian social media listening, kita bisa mengoptimalkan sosial media untuk mempromosikan bisnis dan pasar kita gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengakuisisi pelanggan baru ya, misalnya kita lewat Meta Ads atau Google Advertising, kita bisa mengakuisisi pelanggan-pelanggan baru yang membuka aplikasi sosial media mereka, misalnya Market Insight, sama juga kita bisa mendapatkan informasi, peta kompetisi, para kompetitor lagi membuat produk apa gitu ya. Ataupun kita juga bisa melakukan inovasi-inovasi, misalnya kita melayani pelanggan lewat website, pelanggan bisa belanja lewat e-commerce, pelanggan bisa menghubungi kita lewat sosial media sehingga kita terkoneksi dengan pelanggan kita dan tentunya berimpact pada pertumbuhan bisnis itu sendiri. Nah, ini contoh top 10 companies using big data, contohnya Walmart, Amazon ya, Amazon membuat Jeff Bezos menjadi orang terkaya saat ini misalnya, kemudian Facebook, General Electric, Netflix, Starbucks, American Express, Uber, AT&T, IBM, dan perusahaan-perusahaan teknologi yang berbasis internet yang membuat mereka menjadi perusahaan-perusahaan raksasa seperti Apple dan lain sebagainya. Nah, lanjut terkait digital marketing. Tadi konektivitas atau korelasi antara digital marketing dengan big data, tentunya ini sebagai seorang calon-calon pelaku praktisi di dunia digital, teman-teman semua anggota kelas ini, yang nantinya pasti teman-teman akan terjun ketika berhubungan dengan digital marketing, di dunia pemasaran, ataupun teman-teman nanti menjadi seorang entrepreneur yang akan menjalankan bisnis, mempromosikan usahanya, mempromosikan produk barunya lewat digital. Kenapa kita harus menggunakan digital marketing di era saat ini? Yang pertama pasti lebih murah dan efektif. Bayangkan kalau teman-teman mengiklan di TV yang kosnya besar iklannya, teman-teman ngiklan di radio kosnya besar, di baliho atau billboard teman-teman kosnya besar ya. Teman-teman lebih murah menggunakan sosial media, terukur, kita bisa melihat seberapa orang yang mengklik iklan kita atau melihat iklan kita dibandingkan kalau misalnya teman-teman mengiklan di TV, mungkin teman-teman nggak tahu berapa sih sebenarnya yang nonton iklan kita di TV A misalnya ya. Interaktif, kita bisa berkomunikasi, bisa balas chatting calon pelanggan kita yang akan membeli produk kita misalnya ya, menjelaskan gitu ya. Contohnya misalnya kita di sosial media Instagram misalnya, ada pelanggan yang bertanya produk kita bisa menjawab lewat DM, lewat balas reply komen gitu ya. Merespon isu dengan cepat, yes, kita akan tahu secara real time isu-isu yang terjadi karena kita terkoneksi dengan dengan sosial media yang sangat real time konektivitasnya. Saat ini citizen journalism contohnya ya, misalnya kalau di Jambi itu
kabar kampung kita misalnya ya, mungkin kalau di Medan mungkin ada Medan Info, kalau di Bengkulu ini ada Bengkulu Info misalnya yang di Instagram. Orang mencari informasi misalnya ada gempa gitu ya, kita mencari informasi di sana, oh iya benar ada gempa ternyata gitu ya. Jadi eh, media-media itu sudah mulai melihat bahwa sosial media ini sangat-sangat impact-nya sangat luar biasa seperti itu. Kemudian target khalayak yang spesifik kita bisa mendefine, memprofiling, mensegmenting iklan kita sesuai dengan profiling yang tepat. Misalnya produk kita pengen membuat produk misalnya sepatunya khusus untuk wanita misalnya. Jadi teman-teman misalnya wanita yang segmennya umurnya teenagers, umur misalnya 13 sampai 20 tahunan misalnya. Nah, teman-teman bisa memprofiling iklannya khusus untuk yang wanita dan umurnya di range seperti itu, karena di sosmed pada saat kita mengiklan di Meta Ads kita bisa memprofiling iklannya untuk mereka yang sesuai dengan segmen yang kita targetkan seperti itu. Kemudian lebih terukur, yes, kita bisa mengukur, kemudian kita bisa menentukan misalnya tadi umur, jenis kelamin, kemudian juga misalnya kita pengen memprofiling iklan kita ini bisa masuk di 5 km dari titik usaha atau perusahaan kita atau toko kita misalnya. Kita buat toko roti, orang-orang di radius 2 km yang melihat iklan Instagram itu akan lihat, oh dia akan tahu, oh ternyata ada toko roti baru nih, toko roti Ahmad atau misalnya toko roti Sabrina misalnya ya. Wah ini bagus nih, harga promonya murah, harganya misalnya terjangkau gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan dan bisa lebih terukur. Tidak ada batasan geografis, teman-teman bisa mengiklankan di seluruh Indonesia misalnya ya. Dan yang pertama yang terakhir adalah kaya dengan data ya. Jadi kita menggunakan big data yang korelasinya sangat erat terhadap digital marketing. Kemudian rekan-rekan semua, keunggulan digital marketing ini manfaat internet marketing ini apa ya? Tadi lebih hemat biaya promosi, menjangkau lebih banyak audiens, lebih mudah berinteraksi dengan audiens, tadi balas chatting gitu ya. Real time dan lebih terukur, kita bisa melihat performance-nya berapa yang lihat iklan kita gitu ya. Aktivitas pemasaran juga jadi lebih ringan ya. Kalau dulu kita ngiklan itu di lampu merah membagikan brosur, menempel-nempel poster di jalanan, masang spanduk. Kalau sekarang kan semakin berkurang ya, karena kita menggunakan teknologi yang semakin murah tapi berimpact seperti itu. Nah, di era disruption ini juga banyak juga ternyata pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang gitu ya. Misalnya food preparation and service, ada juga muncul pekerjaan-pekerjaan baru ya. Misalnya office and administrative support ini akan ditinggalkan karena sudah otomatisasi menggunakan Internet of Things, menggunakan sistem ya. Transportation service nanti sekarang udah mulai digantikan dengan misalnya dengan kurir misalnya ya, yang menggunakan sistem yang baik, JNT misalnya. Kantor pos mulai mulai harus berbenah sehingga bisa bersaing dengan Tiki, JNE misalnya ya. Kemudian sales and fields akan juga sangat bahaya karena orang saat ini bisa aja menjual produk tanpa harus lewat tim sales atau tenaga penjualan, jadi bisa menjual produk lewat website, lewat sosial media, lewat e-commerce, sehingga nggak lagi butuh mereka yang secara cost mahal. Jadi kita dengan menggunakan teknologi bisa menekan cost ini. Kemudian beberapa kerjaan lain, social media manager ya, teman-teman nih calon-calon para social media konten, misalnya kreator, kemudian construction, traditional farming, fishing, forestry sudah mulai, beberapa pekerjaan tuh masih ada, namun mulai digantikan dengan robot dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di era digital pun juga ternyata memangkas pegawai-pegawai bank ya. Coba bayangkan ya, di tahun 2014 ada 241.507 karyawan bank, di 2018 berkurang jadi 224.000, hampir 20 ribuan dipangkas karena adanya mesin ATM, orang bisa ngambil uang di ATM, orang bisa setor tunai di ATM, orang bisa bertransaksi lewat mobile banking, dengan internet banking, dengan SMS banking, yang tentunya sangat berdampak bagi
pengurangan karyawan dan efisiensi bagi perusahaan tersebut, pegawai bank gitu ya. Jadi tentunya kalau bagi perbankan karyawan ini pasti secara hitungannya adalah cost ya, beban. Tapi dengan adanya teknologi mereka akan bisa mengurangi karyawan dengan digantikan dengan mesin ATM dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini muncul pertanyaan buat teman-teman. Sebenarnya setelah lulus saya mau jadi apa sih? Apalagi saya lulusan prodi di digital nih. Saya sudah belajar banyak mengenai digital marketing, ya. Kemudian saya sudah mengerti bagaimana membuat desain, ya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, saya pikir ketika teman-teman lulus nanti, teman-teman harus sudah punya mindset nih, misalnya di semester 5 saat ini mungkin teman-teman di semester 5 masih ada beberapa waktu, teman-teman bisa melatih kemampuan soft skill dan hard skill-nya ya, berkomunikasi dengan baik, makanya saya selalu melatih setiap minggunya, nanti ada tugas-tugas membuat video, berkomunikasi di video, membuat tulisan, presentasi di kelas, itu adalah tugas saya untuk membimbing teman-teman agar pada saat setelah lulus teman-teman udah terbiasa nih. Dulu saya pas kuliah sama Pak Bambang udah kebiasa nih presentasi di kelas, membuat tugas setiap ini ya, membuat tugas setiap waktu, misalnya setiap minggu ya, dengan ada deadline gitu. Jadi teman-teman bisa kebiasa dengan deadline dan lain sebagainya sehingga setelah lulus teman-teman tahu mau kemana, ada yang mau mencari kerja silahkan, ada juga yang mau berwirausaha menjadi entrepreneur silahkan, atau tidak melakukan apa-apa karena ini ya mau melanjutkan usaha orang tuanya ya silahkan. Jadi setiap kita pasti punya mimpinya masing-masing. Yang pasti harapan saya semua mahasiswa saya yang 93 orang ini bisa tahu apa yang akan dilakukan setelah lulus kuliah. Jadi jangan nanti pas setelah lulus kuliah baru, aduh saya mau ngapain gitu ya. Saya harapannya teman-teman setelah lulus kuliah, setelah lulus ini ya, sebelum lulus ini teman-teman sudah tahu, saya pengen setelah lulus ngambil S2, atau setelah lulus saya pengen buka usaha, atau setelah lulus saya pengen bekerja menjadi seorang digital content creator, seorang tenaga pemasaran, bekerja di banking industry, di telkom, di telco ya, di mining industry, atau di FFCG ya, di retail, perusahaan retail, ataupun mau ke birokrat dan lain sebagainya, itu tergantung kita sendiri. Jadi harapannya yang saya buka mindsetnya adalah teman-teman bisa menjadi apapun ya, yang pasti menjadi orang yang berguna bagi orang banyak. Kemudian teman-teman tidak merugikan orang lain, teman-teman bisa berkarya, bisa mendapatkan uang, mau menjadi selebgram, mau menjadi konten kreator ya, dan lain sebagainya, itu silahkan. Karena saat ini peluang-peluang pekerjaan itu nggak hanya pekerjaan formal aja, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang informal pun ternyata uangnya atau rezeki yang didapat lebih banyak ya. Jadi jangan jangan salah ya. Wah enak ya kerja di kantor misalnya pakai dasi dan ruangannya nyaman gitu. Ternyata orang yang berbisnis misalnya jualan pecel lele di pinggir jalan, atau misalnya jualan es tebu di pinggir jalan tapi dia punya 10 gerobak ya. Itu pendapatannya lebih besar dibandingkan kita kerja yang di kantoran. Jadi karena saya berprofesi juga sebagai pelaku UMKM, jadi saya melihat bahwa ternyata ketika kita fokus dan tekun di menjadi seorang entrepreneur, kita bisa mendapatkan salary atau pendapatan yang lebih banyak di sana. Jadi teman-teman harus membuka mindset bahwa oh ternyata di luar sana nggak hanya setelah lulus ekspektasinya menjadi PNS, tapi kita bisa menjadi content creator, kita bisa menggunakan kemampuan skills kita menjadi seorang pebisnis, membuka misalnya layanan. Misalnya Edozel ya memiliki solusi layanan sosial media misalnya. Jadi dia memberikan layanan kepada perusahaan-perusahaan atau pelaku UMKM yang ingin memiliki layanan digital yang bagus, dia memberikan layanan mulai dari membuat konten, memaintain sosial medianya, followers dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana kita bisa melihat peluang nanti setelah lulus nanti ya, seperti itu. Jadi tolong ditanamkan di pikirannya bahwa saya setelah lulus mau jadi apa itu dimulai dari sekarang. Kalau memang sekiranya mau bekerja, teman-teman latih kemampuan soft skill, hard skillnya, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan berkomunikasi di depan orang, menggunakan komputer ya. Menggunakan komputer ya jangan hanya menggunakan PowerPoint, Word, Excel doang ya, tapi ya sampai lebih dalam lagi. Bila perlu teman-teman bisa menjadi data scientist ya, teman-teman bisa coding ya, menggunakan database ya, pengolahan data, menggunakan PHP dan
menggunakan SQL ya, menggunakan coding dan lain sebagainya yang tentunya bisa membuat teman-teman memiliki value yang lebih ya. Jadi jangan sampai setelah lulus pada saat diwawancara, kamu bisanya apa? Saya bisanya cuma Microsoft Office doang gitu ya. Pasti teman-teman akan kalah nih sama teman-teman yang dari kampus lain yang memiliki kemampuan yang lebih nih. Jadi saya harap teman-teman melatih dari sekarang kemampuan-kemampuan yang memang rare dimiliki orang lain. Nah, salah satunya digital. Teman-teman karena sudah masuk ke prodi digital, teman-teman bisa ikut sertifikasi digital marketing ya. Kemudian Microsoft Evangelist misalnya ataupun menjadi di Meta Meta sertifikat Meta dan lain sebagainya yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman setelah lulus ya seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk kegiatan perkuliahan di sore hari ini, rekan-rekan semua. Jadi untuk di minggu depan, saya akan memberikan tugas buat teman-teman untuk belajar membuat iklan sosial media, iklan perusahaan. Jadi asumsikan teman-teman itu sebagai seorang tim desainer, tim digital marketer di PT Bank Mandiri Cabang Jambi. Cabang Jambi ya, jadi nanti teman-teman iklannya cabang Jambi juga dan Anda diminta untuk membuat desain lowongan pekerjaan posisi customer service di PT Mandiri Cabang Jambi. Nah, konten desain, persyaratan, lowongan diterima lewat email atau diantar ke alamat mana itu dibuat sekreatif mungkin. Logo Bank Mandiri, deadline misalnya paling lambat lowongan diterima tanggal 9 September 2024 misalnya. Dan lain sebagainya itu teman-teman yang buat sehingga nanti saya akan melihat iklan yang menarik, yang warnanya, kemudian juga ada gambar customer service-nya contohnya ya, logonya dan sebagainya teman-teman buat yang semenarik mungkin. Banyak template yang bisa digunakan di Canva ataupun di lainnya teman-teman bisa gunakan. Kemudian yang teman-teman yang kedua yang di tugas yang berikutnya adalah membuat brosur flyer. Ya, jadi teman-teman bekerja di PT Surya Aneka Roti. Jadi perusahaan akan membuat produk baru namanya produk biskuit rasa coklat strawberry. Nama brandnya Roti Happy, harganya 10.000. Gunakan kreativitas mungkin, masukkan sosmed, nomor handphone, alamat toko misalnya dan lain sebagainya sehingga flyer atau brosurnya itu bercerita mengenai rasa coklat strawberry, gambarnya, dan lain sebagainya. Teman-teman sekreatif mungkin membuat ini sehingga teman-teman tahu oh ternyata menjadi seorang digital konten creator itu sangat sulit ya ternyata gitu ya. Jadi teman-teman bisa buat desainnya, jangan lupa di post dua desain ini di blognya. Jangan lupa masukkan nama, NIM, mata kuliahnya apa, kelasnya, nama dosen. Kemudian jangan lupa link tugas yang sudah dipost di blog atau di WordPress atau di web akademia atau di web blogspot, silakan diposting linknya nanti diinput di link tugas seperti biasa, link upload tugas di paling lama di hari Senin tanggal 9 September jam 5 sore ya. Jadi setelah jam 5 nanti link tugasnya akan saya kunci sehingga tidak bisa submit ya. Teman-teman bisa menggunakan Canva contohnya ya. Banyak template, teman-teman tinggal bisa sekreatif mungkin membuat desain yang menarik dan bagus atau juga Photopea atau teman-teman bisa menggunakan Corel atau Adobe Photoshop ya, Illustrator dan sebagainya yang teman-teman bisa aja ya. Jadi saya nggak maksa. Jadi teman-teman bisa menggunakan Canva yang simple ataupun aplikasi yang teman-teman kuasai sehingga teman-teman bisa membuat desain dengan baik seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup terkait tugas atau materi di sore hari ini? Silakan. Jangan lupa untuk tugasnya sama absensi saya tunggu sampai jam 6 sore. Nanti link absensinya saya tutup ya setelah itu. Jadi mohon untuk absensi tepat waktu seperti itu. Ada yang lain mau ditanyakan silakan. Cukup? Permisi Pak, Boleh silakan. Siapa dengan perkenalkan nama saya Yuyun Margareta Lase, saya dari Universitas Negeri Medan. Ya. Gini Pak, saya penasaran tentang description era tadi. Ya. Saya teringat
pada masa COVID ataupun setelah banyaknya iklan-iklan, konten-konten yang sudah bertebaran, itu banyak sekali produk-produk yang viral, Pak. Jadi kita membeli itu karena berdasarkan viralnya doang. Tapi Betul. dari sisi digital marketingnya saya penasaran, Pak, bagaimana kita mempertahankan bisnis kita. Awalnya itu naik karena viral, Pak. Tapi setelah itu kan turun. Jadi bagaimana kita mempertahankan bisnis yang sudah terlanjur mengikuti tren dan dengan menggunakan digital marketing itu, Pak. Terima Baik. kasih. Terima kasih Yuyun, nih pertanyaannya bagus ya. Saya sangat senang mahasiswa yang aktif dan melihat lebih dalam lagi ya di era digital saat ini. Jadi saya hampir 2 tahun pada saat COVID itu work from home. Jadi memang aktivitasnya hanya stay at home, bekerja dari rumah ya. Dan ini juga mengakibatkan saya banyak melihat iklan juga ya, melihat iklan dan memunculkan impulse buying yang kata Yuyun tadi. Artinya orang melihat suatu produk layanan, skincare contohnya ya, pada saat di era-era COVID itu kan banyak tuh yang naik daun, makanan, kemudian layanan internet, layanan seluler ya, dan produk-produk orang misalnya waktu itu nggak boleh atau males cukur rambut di rumah ya, cukur rambut di salon atau di barbershop sehingga orang yang iklan potong rambut jualannya meningkat gitu ya. Jadi apakah viralitas ini bisa kita pertahankan kata Yuyun tadi ya. Nah, kalau saya melihat bahwa sebagai praktisi di telekomunikasi ataupun di pelaku UMKM sebagai pebisnis ada dua sisi yang harus kita pertahankan, bahwa yang pasti ketika kita menjalankan suatu bisnis atau kita menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan dan menjalankan promosi suatu produk dan layanan, eh, ini adalah momentum yang tepat ya pada saat di COVID ya. Somehow di beberapa perusahaan malah kayak di bisnis hotel, bisnis hiburan, karaoke, ataupun di bisnis misalnya taman hiburan ya, kayak Dufan gitu ya, mungkin yang interaksi orangnya langsung itu mungkin malah kolaps ya, goyang lah. Nah, malah bisnis-bisnis yang baru yang tumbuh dan ini menjadikan ceruk pasar baru yang bisa kita buat gitu ya. Jadi kita sebagai seorang pelaku UMKM kayak saya nih, pada saat di era COVID, saya bahkan menutup beberapa bisnis saya. Refleksi keluarga saya tutup. Kemudian beberapa usaha saya kayak kuliner, ada beberapa yang saya tutup karena nggak bisa bertahan ya, karena beban kos, karyawan dan lain sebagainya. Jadi artinya kalau saya pribadi melihat bahwa analisa saya ya, bahwa ketika kita menjalankan suatu bisnis ya kita harus memang mengikuti trends pada saat itu ya, misalnya ya. Jadi misalnya pada saat itu ada trends masyarakat, trendsnya kemana, kita bisa mengikuti membuat produk dengan layanan sejenis misalnya, dan kita bisa menjual produk dengan servis ataupun harga yang lebih murah misalnya. Next, ketika seasonal itu nggak berjalan lagi, kita bisa membuat produk dan layanan yang lain yang mungkin bisa dikatakan tren saat itu juga. Jadi sebagai pelaku bisnis, karena bisnis itu dinamik, beda ya pada saat teman-teman menjadi seorang karyawan sebagai PNS, mungkin kerjanya sudah berpola gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang pelaku UMKM ataupun sebagai karyawan di perusahaan yang dinamis gitu ya, bahkan di perusahaan telekomunikasi pun juga kita harus benar-benar melihat masyarakat saat ini butuhnya apa. Jadi yang kita penuhi itu adalah customer needs ya. Customer needs-nya apa? Masyarakat saat ini butuh apa misalnya ya? Oh, masyarakat saat ini butuhnya layanan internet yang cepat, harga yang terjangkau misalnya gitu ya. Kemudian internetnya nggak terbagi-bagi, muncullah misalnya Telkomsel mengeluarkan Bayu saat itu. Atau misalnya waktu itu IndiHome juga, seingat saya waktu itu, karena masyarakat internetnya tinggi karena work from home, school from home gitu ya. Jadi kita membuat paket anak sekolah dan lain sebagainya yang tentunya berimpact pada tahun itu, omsetnya juga naik berkali-kali lipat karena kita melihat kebutuhan pasar. Jadi kalau ditanyakan gimana cara mempertahankan trends atau
viralitas tadi kata Mbak Yuyun tadi, kata Kak Yuyun tadi adalah kita bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan marketnya, trennya seperti apa. Makanya di tim di perusahaan, di tim pemasaran ya biasanya ada data analis, mereka yang melihat memforecast perusahaan ini trennya kemana, kemudian masyarakat ini kebutuhannya saat ini apa gitu ya. Makanya ada biasanya dikumpulkan fokus group discussion misalnya ya, konsumen-konsumen loyal itu dikumpulkan di hotel ya, kemudian ditanyain Bapak saat ini pengennya seperti apa layanan kami, butuh apa, kemudian kita juga membuat survei gitu ya, survei pelanggan, apa sih customer needs yang dibutuhkan gitu ya, misalnya saat ini eh, masyarakat ini ya suka yang berbau dengan digital gitu ya misalnya ya. Oh, makanya muncullah di tahun-tahun 2020-2021 pada saat COVID smartphone-smartphone yang kameranya bagus-bagus keluar karena orang sudah mulai ini ya sudah mulai suka TikTokan, membuat konten. Tiba-tiba muncul Pak Mursid yang membuat konten-konten misalnya udang gelembung gitu misalnya ya. Yang dulu dia ternyata dari pengangguran dengan menjadi konten digital creator di TikTok dia mendapatkan uang dan saat bisa beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Artinya eh, muncul sesuatu yang baru di balik bencana menurut saya. Jadi semua itu ada trendsnya, ada analisanya. Jadi ketika Yuyun menjadi pelaku UMKM, pelaku bisnis atau karyawan di bagian pemasaran, nanti bisa aja Yuyun bisa menganalisa nih, Pak, ternyata di kabupaten ini masyarakatnya misalnya di tebing tinggi nih masyarakatnya atau di Sungai Bahar di Jambi ya masyarakatnya di sana itu haus hiburan Pak tapi mereka berduit karena mereka banyak sawitnya gitu ya apa yang harus kita lakukan kita bisa membuat jualan layanan apa yang dibutuhkan di sana yang tentunya berimpact pada bisnis nanti kita akan berkoordinasi dengan tim produksi membuat produk dan layanan di sana sehingga kita bisa menjual produk dan layanan dengan baik di sana jadi intinya, Yuyun dari kesimpulan yang ingin saya sampaikan ke Yuyun dan teman-teman semua, penuhi customer needs, cari tren saat ini, analisa dan create produk dan penuhi produk itu ke pasar sesuai dengan tren saat ini. Jadi viralitas itu memang seasonal, artinya sesaat, bisa aja di tahun depan nggak muncul lagi. Jadi kita harus benar-benar sebagai seorang marketers, sebagai pelaku bisnis, calon-calon pebisnis masa depan, calon-calon direktur masa depan, teman-teman harus membuat analisa yang tajam bagaimana kita bisa memenuhi keinginan pasar sehingga perusahaan kita nggak ditinggalkan dan kolaps seperti Nokia ataupun tadi seperti Blockbuster ataupun seperti Kodak gitu ya seperti itu. Saya pikir itu Mbak Yuyun, saya semoga bisa menjawab ya customer needs is the number one. Bagaimana kita bisa memenuhi keinginan pasar sehingga perusahaan kita tetap sustainability growth atau tetap bertahan dan berkembang gitu ya. Semoga bisa menjawab. Baik, Pak, terima kasih. Thank you ya Yuyun. Ada yang lain? Cukup? Baik, saya pikir cukup. Sudah jam 17.54. Teman-teman bisa langsung membuat tugas. Di linknya nanti di-submit. Bisa semakin cepat semakin bagus. Semoga materi hari ini berkenan. Di minggu depan nanti kita akan membahas sosial media lebih dalam di topik minggu ketiga perkuliahan, pertemuan ketiga. Nanti seperti biasa materi akan saya share PDF-nya, kemudian link tugas. Kemudian teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi ya dan tugasnya juga ada di PDF yang saya akan sertakan setelah ini ya. Jangan lupa absen sebelum saya tutup ya nanti teman-teman. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan, banggain orang tua. Caranya salah satu cara bersyukur adalah kuliah dengan benar, buat tugas, lulus dengan tepat waktu gitu ya. Walaupun teman-teman aktivis kayak saya dulu, saya pas zaman kuliah itu aktif di 7 organisasi ya. Dari pagi sampai sore kelur kilir ke sana kemari aktif di organisasi mulai dari BEM Universitas, ketua organisasi Pojok Bursa Efek Jakarta dan lain sebagainya dan alhamdulillah masih bisa aktif juga nilai juga nggak ketinggalan masih cum laude juga kemudian juga masih juga bisa mahasiswa yang aktif di kampus jadi teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama jadi nggak hanya mahasiswa kampus kuliah kampus 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 kos gitu ya, tapi teman-teman juga aktif juga di organisasi biar bisa melatih komunikasinya gitu ya. Les, kemudian ngikuti sertifikasi, magang di kampus Merdeka. Ini sore ini saya dapat
dapat email bahwa menerima Kampus Merdeka. Nah, saya selalu membimbing nih Kampus Merdeka ya. Jadi bisa dapat mereka selain magang selama 6 bulan bisa dapat gaji, bisa dapat uang saku ya, kemudian bisa dapat ilmu. Biasanya saya selalu dari tahun 2012 saya selalu membimbing mahasiswa magang karena saya suka sekali berbagi ilmu dan mungkin itu jadi amal jariah buat saya. Makanya sampai sekarang saya ngajar membimbing mahasiswa magang yang mau magang di kantor gitu ya. Nah, semoga nih tahu teman-teman nih kalau belum magang kayaknya di 6 bulan 3-4 bulan lagi Kemendikbud akan buka Kampus Merdeka. Teman-teman bisa gabung seleksi dan seleksinya senasional ya. Saya buka lowongan satu yang ngelamar mungkin ada 100 orang. Nah, jadi seleksinya kuat banget, jadi ketat banget dan harapannya teman-teman bisa lolos ya. Saya pikir itu terima kasih udah join tepat waktu. Sampai jumpa minggu depan dan saya sehat buat kita semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.